Sahabat Akmikindo TV, kami kembali tayang podcast yang ke-16 ini. Langsung dengan Ketua Umum Bapak Dr. Laurentius Manurung SEMM. Kali ini kita berbincang tema tentang peranan UMKM untuk memajukan perekonomian nasional. Dalam hal ini peluang di ekspor. Kita banyak bertanya nanti, memperbincangkan apa-apa yang penting dilakukan seorang UMKM mendapat peluang ekspor ke luar negeri. Barangkali kita akan mendengar langsung pengantar dari Pak Lauren sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Beliau akan memberi gambaran untuk kita kali ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih sahabat Akmikindo TV. Saya kembali dengan senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian para UMKM di Indonesia, khususnya anggota Akmikindo. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai peluang dan tantangan ekspor produk UMKM dari Indonesia, Pak Hotman, izinkan saya memberikan gambaran dulu mengenai kondisi UMKM di Indonesia ya, yang kita dapatkan data dari Kementerian Koperasi UMKM tahun lalu dan juga dengan BPS. Bisa dilihat dari tayangan di depan di TV ya. Bahwa coba kita lihat di sini. Ada dua kondisi yang kelihatan di sini, nanti akan sangat ekstrim, khususnya dengan ekspor dari Korea Selatan dan juga Cina. Ekspor UMKM Cina dengan kita lihat hampir 65% ekspor dari Cina adalah produk UMKM. Ya. Nah, terus kemudian Korea Selatan ada 38%. Kemudian kita lihat Singapura 41%. Namun demikian Indonesia kita lihat hanya 15,7%. Apa penyebab ini? Tentunya bisa kita analisa lebih mendalam. Kenapa Indonesia dengan produk UMKM yang sangat beragam, kenapa hanya bisa mampu 15,7%, sedangkan Singapura 41%, kemudian Korea Selatan 38% dan Cina memang 65%. Jadi tidak mengherankan kalau kita lihat di berbagai negara produk-produk UMKM buatan produk Cina itu sangat dominan. Ada yang menonjol kita kelihatan di sini sesuai dengan diskusi saya dengan berbagai pihak, khususnya Korea Selatan, proporsi kredit yang disalurkan kepada UMKM itu 81%. Cina 45%, Singapura 39%, Indonesia proporsi kredit terhadap UMKM itu hanya 20%. Jadi saya melihat salah satu kendala kenapa ekspor kita tidak terlalu besar, di samping nanti kita bisa melihat dari kualitas dan juga ketentuan-ketentuan di berbagai negara, kita melihat juga dukungan pemerintah terhadap ekspor terhadap UMKM masih rendah dalam hal pendanaan. Kalau kita lihat di Cina pendanaan untuk UMKM itu 45%, di Korea 81%, kita hanya 20%. Jadi ini juga salah satu kita tahu bahwa tantangan ataupun permasalahan dihadapi UMKM di Indonesia adalah salah satu permodalan. Ini juga bisa kita lihat di Singapura, mereka ekspornya 41%, tetapi proporsi kredit yang disalurkan 39%. Yang agak sedikit kita lihat ekstrim juga, Malaysia proporsi kreditnya 51%, tapi ekspornya cuma 18%. Ya. Ini juga menarik. Jepang 66% proporsi kreditnya, ekspornya 25%. Ini juga kita lihat di berbagai angka ini, maka peranan daripada pemerintah terhadap peningkatan UMKM dalam pendanaan UMKM itu sangat berkorelasi terhadap ekspor. Saya kira angka ini bisa menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia belum berkontribusi besar terhadap ekspor dari Indonesia. Baik, Pak Lawrence. Kalau kita tadi dengar penjelasannya 65% itu Cina, kontribusi ekspornya, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Karena terkesan dulu bahwa produk-produk Cina itu dianggap
tidak bagus. Tapi sekarang orang berlomba-lomba ke Cina untuk memesan misalnya barang COD itu udah sangat mudah mereka pakai digital begitu. Apa yang harus dipelajari dari Cina begitu sangat mobile mereka sekarang membuka peluang untuk berbisnis antar negara? Ya, yang salah satu yang kita bisa lihat dari produk UMKM Cina harganya jauh lebih murah. Dibandingkan dengan produk-produk di Indonesia, produk UMKM yang sejenis memang harga jauh lebih tinggi kita. Bahkan saya pernah mendengar beberapa pengusaha UMKM Indonesia, harga barang jadi dengan produk yang sejenis di Indonesia dari UMKM Cina lebih murah dibandingkan dengan harga bahan baku untuk produk yang sama di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan untuk memproduk barang yang sama, maka UMKM Indonesia harganya sudah mencapai hampir sama dengan produk barang jadi itu dari Cina. Makanya bisa kita lihat sekarang ini, khusus produk-produk kita kalau bersaing dengan UMKM dari Cina dan Korea Selatan memang berat. Contoh beberapa kita lihat tekstil, barang-barang keramik, kerajinan. Bahkan kalau kita lihat di berbagai negara memang UMKM ini dari Cina ini hampir sudah ada di hampir seluruh pasar-pasar di negara maju. Apa yang kelihatannya dilakukan oleh pemerintah Cina memang betul-betul antara pemerintah dengan UMKM itu sangat berkolaborasi dalam rangka meningkatkan UMKM di Cina, khususnya dari segi kualitas dan juga bahkan saya dengar dan Korea Selatan juga mengatakan riset untuk pengembangan produk UMKM itu dibiayai oleh pemerintah. Riset untuk pengembangan produk-produk, makanya produk-produk UMKM di Cina itu sangat banyak dari samping inovasi yang dilakukan oleh pengusaha UMKM juga sangat tinggi. Ya. Bagaimana pendapat Pak Lawrence? Dari data tadi juga Bapak sampaikan proporsi kredit UMKM di ruang Korea Selatan itu sangat besar, 81%. Iya. Dibandingkan Indonesia memang kecil. Tapi juga kontribusi ekspornya kurang juga. Apa yang kira-kira kalau kita baca data itu, dari data itu? Tapi udah cukup tinggi kan